Syahrun fihi lailatun khairun, bulan di mana di dalamnya lailatun khairum min alfi syahr, bulan di mana di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahun. Kira-kira umur kita ada nggak 83 tahun? Iya, mudah-mudahan insya Allah dikasih umur panjang. Tapi kalau ngikutin iya sabda Rasulullah bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW tidak jauh dari umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baina sittuna sab'un, antara 60 sampai 70. Nah, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kalau seandainya pada setiap bulan saja, pada setiap tahun saja kita mendapatkan Lailatul Qadar, atau minimal kita beribadah pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, insya Allah ibadah kita pada malam itu dihitung sama saja kita beribadah 83 tahun. Kalau kita malam itu kita baca zikir la ilaha illallah 500 kali, maka 500 dikali 1000 bulan. Ya, luar biasa. Itulah makanya keistimewaan bulan Ramadan yang dimana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, dan ini khusus untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, Pak. Makanya umat-umat yang lain walaupun umurnya panjang, umurnya 600 tahun, umurnya 500 tahun, umurnya 800 tahun, ibadah sepanjang hayatnya, nggak pernah berhenti ibadah terus, tinggalnya di hutan, ibadah terus, tidak akan mengalahkan pahala umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur, ya, bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Makanya kalau di sholat, ya, kalau sholat di musola, tempat-tempat musola umum, kadang kalau saya ngimamin kan nggak langsung baca Al-Fatihah, kemudian Astagfirullahaladzim, la ilaha begitu. Karena bukan ikhwan semua, tetapi kita biasa baca Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita baca Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah, dijadikan orang-orang yang beriman, dijadikan umat-umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan muridnya pangersa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arif. Ya, harus bersyukur, karena enggak semua orang jadi umat baginda Rasulullah, enggak semua orang jadi murid pangersa Abah, enggak semua. Adik kita aja belum tentu, istri kita juga belum tentu, saudara kita, siapa kita, orang yang udah levelnya kiai aja belum tentu. Ya, bahkan mereka ya kadang-kadang karena udah levelnya di kiai, diajak sama orang-orang kayak kita gini, kadang ya agak-agak gengsi gitu ya. Iya, lu siapa ngajak-ngajak gua udah kiai. Ya, tapi ada juga yang ketika guru kita bahkan diajak oleh kita manakiban, alhamdulillah ada juga yang mau ikut, sehingga mereka dapat hidayah dan menjadi murid pangersa Abah. Amin ya rabbal alamin. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridotan, bulan di mana Allah menjadikan puasa itu sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan mendirikan sholat di malamnya sebagai amalan-amalan sunnah. Kemudian man taqarraba fihi, siapa orang yang mendekatkan diri di sana, di dalamnya, di bulan suci Ramadan, apa? Bi khoslatin, dengan amalan-amalan penuh, dengan amalan-amalan sunnah yang penuh keikhlasan, dengan keridhaan, kana kaman addalahu faridotan fima siwahu, maka siapa orang yang mengamalkan amalan sunnah
pada bulan suci Ramadan, maka amalan sunnah itu dicatat sebagai amalan-amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan, sedangkan amalan sunnahnya dicatat sebagai amalan wajib. Dan dilipat gandakan juga 70 kali lipat dari amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Makanya sayang kalau anak-anak kita nggak puasa di bulan Ramadan, yang laki-laki khususnya ya. Yang perempuan kalau ada haid ya nggak masalah, itu karena ada uzur. Yang laki-laki tolong anak kita didik supaya mereka menjalankan puasa bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar terbiasa mereka melaksanakan bulan puasa penuh di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena puasa di bulan suci Ramadan tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa diganti dengan amalan puasa di luar Ramadan walaupun 1 tahun penuh. Kita punya utang Ramadan karena males atau karena kecapean, bukan karena musafir atau sakit. Kita gara-gara males atau kehausan, kemudian kita ganti yang 1 hari itu di bulan Ramadan nggak puasa, kita ganti dengan setahun, tidak akan sebanding dengan puasa yang kita lakukan 1 hari di bulan Ramadan. Nggak akan sebanding, nggak akan sebanding. Karena apa? Ya karena kemuliaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Ya karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu. Jadi amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan maka diganjar oleh Allah 70 amalan-amalan wajib. Wa huwa syahrus sabrin was sabrun sawabuhul jannah. Bulan puasa itu, bulan Ramadan itu juga bulan kesabaran. Mana kesabaran itu adalah tidak ada ganjaran kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan puasa kita memang perlu kuat-kuat sabar, Pak. Ya, Bu ya. Ibu-ibu terutama nih. Kudu-kudu sabar, bangun sahur ngantuk-ngantuk jam 2:30 atau jam 2. Ngantuk-ngantuk harus masak, harus sabar ya. Siangnya haus, anaknya pada berantem, mana suaminya mau kerja, wah nyiapin ini nyiapin itu, kudu sabar. Bapak-bapak yang di tempat kerjaannya diusilin orang, kudu sabar ya. Maka bulan puasa dicap oleh Allah harus banyak-banyak bersabar. Karena apa? Ganjarannya surga. Nggak sembarangan orang sabar itu ganjarannya surga ya. Wa syahrul muwasati, dan bulan Ramadan juga disebut adalah bulan simpati terhadap sesama manusia ya. Maka kita dianjurkan oleh Nabi di bulan puasa untuk memperbanyak bersedekah kepada orang yang miskin, yatim piatu, orang yang tidak mampu, orang musafir, orang yang kesulitan dan lain sebagainya. Maka di bulan itu nanti kita akan merasakan efek dari puasa itu sendiri ya. Udah kita menahan lapar dan makan dan haus, juga kita dituntut bersabar, dituntut untuk beribadah di malam harinya, kemudian juga kita dituntut untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan ya. Pahalanya juga sama, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selama bulan suci Ramadan, jangankan amalan-amalan yang sifatnya vertikal dan horizontal, tarikan napas kita saja dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarikan napas kita berzikir, terus hobinya dijalani, sambil jalan, sambil kerja, zikir dalam hati, sambil naik motor, zikir dalam hati. Itu akan dicatat lebih banyak lagi ketika di hari-hari selain bulan ya. Kalau di bulan Ramadan mungkin pahalanya berapa, walaupun zikir hobi itu tidak ada yang tahu besar pahalanya, hanya Allah yang akan
mengganjarnya, nggak tahu. Sampai malaikat katibin, malaikat yang menulis pahala, nggak tahu seberapa besarnya orang yang berzikir hobi. Tetapi di bulan Ramadan lebih nggak tahu lagi berapa besar zikir hobi pada bulan Ramadan. Ya, luar biasa. Pokoknya kita bulan Ramadan rugi kalau kita banyak tidur, Pak. Rugi. Minimal kalau nggak tidur, ketiduran zikir hobi. Dan ketika itu kepulesan, maka kita dianggap berzikir selama kita tidur. Dan bangun tidur langsung ingat lagi, connect lagi, terus sampai kita tidur lagi.